Coba Bapak Ibu bayangkan, ada sebuah teknologi yang dapat mengubah sebuah teks menjadi gambar dalam waktu yang singkat seperti gambar pada video ini. Semua gambar ini dibuat menggunakan AI, yaitu DALL-E 2 yang didirikan oleh Elon Musk. Kita ambil contoh seperti gambar koala melakukan dam basket atau menggantikan gambar anjing menjadi kucing, atau bisa juga gambar koala mengendarai sepeda motor. Semua mudah dibuat AI dalam waktu yang singkat dengan hasil banyak pilihan gambar, yang dimana para desainer membutuhkan waktu seharian untuk membuatnya. Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, dan lain-lain semua juga sudah berkolaborasi pakai AI, tinggal ketik dan jadi. Sehingga muncul pertanyaan, apakah ini semua akhir dari profesi desainer grafis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat serta rahmat-Nya, kita masih dapat bersama-sama menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Triadi. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, program studi Desain Grafis di Politeknik Negeri Jakarta angkatan tahun 2022. Hadirin sekalian, kita hidup dalam era di mana perkembangan teknologi telah menciptakan landasan baru untuk menciptakan inovasi dan kreativitas. Desain grafis sebagai bagian integral dari dunia kreatif tidak luput dari dampak evolusi teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Seperti yang saya sampaikan di awal video, tema yang akan saya bahas pada hari ini yaitu evolusi desain grafis di era kecerdasan buatan. Saya berharap apa yang akan saya sampaikan dapat membawa kita untuk menjelajahi perubahan, tantangan, dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi ini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan evolusi desain grafis di era kecerdasan buatan. Di antaranya, perkembangan alat desain grafis, tantangan yang dihadapi desainer grafis, peran desainer grafis dalam menyikapi kecerdasan buatan, dampak positif dan negatif dari kecerdasan buatan, dan solusi yang efektif menurut sudut pandang desainer grafis. Sebelum masuk ke poin yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI yang merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, merencanakan, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Dalam konteks desain grafis, AI telah memainkan peran yang signifikan dengan kemampuannya untuk membantu dalam pembuatan desain, menghasilkan ide kreatif, memilih palet warna, dan bahkan menghasilkan ilustrasi berdasarkan deskripsi verbal. Dengan demikian, presentasi saya kali ini mengenai evolusi desain grafis di era kecerdasan buatan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan mempengaruhi industri desain grafis, serta bagaimana desainer grafis dapat memanfaatkannya untuk menciptakan karya-karya yang inovatif dan relevan di era digital yang akan terus berkembang. Baik, para hadirin, kita langsung masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan alat desain grafis. Perkembangan alat desain grafis telah mengalami transformasi signifikan dengan integrasi kecerdasan buatan atau AI. AI telah memungkinkan desainer grafis untuk mengotomatiskan tugas rutin, memberikan rekomendasi cerdas, dan membantu dalam menghasilkan desain grafis yang menarik dan inovatif. Fitur-fitur AI dalam alat desain grafis memungkinkan desainer untuk menciptakan produk visual yang lebih dinamis
dan profesional dengan memanfaatkan pembelajaran mesin, model kognitif, dan pengoptimalan proses. Sebagai contoh, Canva AI atau Canvas Design AI adalah fitur di platform Canva yang telah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu pengguna dalam merancang desain yang menarik dan profesional. Fitur ini memberikan rekomendasi font, warna, dan desain lainnya yang cocok untuk desain yang sedang dikerjakan, serta memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek desain, serta memberikan tips dan saran untuk meningkatkan kualitas desain. Hadirin sekalian, setelah kita sama-sama mengetahui perkembangan alat desain grafis yang begitu cepat dan membahas sedikit software desain grafis yang telah berkolaborasi dengan AI, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tantangan apa saja yang akan dapat kita rasakan sebagai desainer grafis di era kecerdasan buatan ini. Dari banyaknya tantangan, saya akan membahas 3 tantangan utama yang akan dihadapi desainer grafis di era kecerdasan buatan ini. Tantangan yang pertama yaitu persaingan dengan kecerdasan buatan. Meskipun AI dapat memberikan hasil pengeditan yang cepat dan otomatis, kebutuhan artistik, kepekaan terhadap detail, dan kemampuan untuk menafsirkan permintaan klien dengan tepat masih merupakan keahlian yang paling baik dilakukan oleh manusia. Desainer grafis dihadapkan pada persaingan dengan kecerdasan buatan dalam hal efisiensi dan kecepatan, sehingga para desainer grafis perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk tetap relevan dalam industri ini. Tantangan yang kedua yaitu integrasi teknologi. Dalam era kecerdasan buatan, desainer grafis perlu mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses desain mereka. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas desain dan efisiensi kerja. Tantangan yang ketiga yaitu evolusi profesional. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga memunculkan pertanyaan tentang evolusi profesi desainer grafis di masa yang akan datang. Dengan prediksi bahwa desain grafis akan mengandalkan kecerdasan buatan untuk mengembangkan merek yang semakin meningkat, desainer grafis dihadapkan pada tantangan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara efektif dalam pekerjaan mereka. Mereka perlu mempersiapkan diri untuk menjadi desainer komputasional yang mampu beradaptasi dengan teknologi AI dan memanfaatkannya dalam proses desain. Hadirin sekalian, setelah mengetahui tantangan apa saja yang sedang dihadapi oleh para desainer grafis, saya akan membahas ke poin selanjutnya, yaitu kita harus juga mengetahui peran desainer grafis dalam menyikapi era kecerdasan buatan ini. Dalam era kecerdasan buatan, peran desainer grafis mengalami evolusi yang signifikan, membutuhkan adaptasi yang cerdas dan bijak. Selain menjadi kreator visual, desainer grafis juga berfungsi sebagai pengelola teknologi yang semakin canggih. Mereka harus memahami dan mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam alur kerja kreatif, memanfaatkan alat dan platform yang didukung teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi seperti pemrosesan otomatis dan pengenalan pola visual. Namun, desainer grafis juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk menjaga keaslian dari kreativitas manusia, menggunakan kecerdasan buatan sebagai mitra pelaksana ide kreatif, bukan menggantikan peran kreatif. Selain itu, desainer grafis memiliki peran kunci dalam membentuk etika penggunaan kecerdasan buatan, mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi teknologi ini. Hadirin sekalian, setelah saya terjun langsung dalam mendesain menggunakan kecerdasan buatan, ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatif yang saya dan teman-teman saya rasakan sebagai mahasiswa desain grafis. Dan ya, poin pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas apa saja pengaruh positif dan juga pengaruh negatif
kecerdasan buatan untuk para desainer grafis. Penggunaan kecerdasan buatan dalam desain grafis memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses desain, memungkinkan para desainer grafis untuk menciptakan desain yang lebih inovatif dan menarik, serta memberikan rekomendasi cerdas dalam memilih palet warna dan mengatur elemen-elemen visual. Selain itu, kecerdasan buatan juga dapat membantu desainer grafis dalam menghasilkan ide-ide kreatif yang inovatif dalam mempercepat proses desain. Namun, penggunaan kecerdasan buatan dalam desain grafis juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti timbulnya rasa ketergantungan terhadap teknologi. Desainer grafis yang terlalu bergantung pada kecerdasan buatan dalam proses desain dapat mengalami penurunan kreativitas dan inisiatif, serta kehilangan kepekaan terhadap detail dan keputusan artistik yang seharusnya menjadi keahlian khas manusia. Selain penggunaan kecerdasan buatan yang berlebihan juga dapat menyebabkan desainer grafis menjadi kurang inovatif dan mengandalkan rekomendasi cerdas dari teknologi AI, sehingga mengurangi keunikan dan keaslian dari karya desain yang dihasilkan. Hadirin sekalian, setelah sama-sama kita mengetahui dampak positif dan negatif dari kecerdasan buatan ini, kita dapat masuk ke poin selanjutnya, yaitu solusi apa yang paling efektif dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk para desainer grafis. Solusi efektif untuk penggunaan kecerdasan buatan dalam desain grafis melibatkan penciptaan keseimbangan antara teknologi AI dan kreativitas manusia. Desainer perlu menjalani pelatihan untuk memahami potensi dan keterbatasan kecerdasan buatan, serta terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan AI. Kolaborasi antara kecerdasan buatan dan desainer manusia menjadi kunci dengan fokus pada penggunaan teknologi sebagai alat bantu daripada pengganti. Pemantapan serta keterampilan kreatif manusia merupakan langkah-langkah penting. Dengan mengikuti pendekatan ini, desainer dapat mengoptimalkan potensi kecerdasan buatan sebagai alat bantu, sambil mempertahankan keunikan dan nilai tambah manusia dalam setiap karya desain. Hadirin yang terhormat, secara keseluruhan, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan adalah evolusi desainer grafis di era kecerdasan buatan menggambarkan perubahan yang signifikan dalam industri kreatif. Meskipun teknologi membawa kemudahan dan efisiensi, tantangan akan terus muncul, mendorong desainer untuk terus berkembang dan menemukan keseimbangan yang tepat antara kecerdasan buatan dan kreativitas manusia. Dengan memahami dampak positif dan negatif, serta menerapkan solusi yang efektif, desainer memiliki potensi untuk menciptakan karya yang inovatif. Baik, para hadirin yang terhormat, sekian presentasi dari saya. Harapan saya untuk kedepannya adalah agar evolusi ini tidak hanya membawa perubahan teknologi, tetapi juga memperkaya nilai-nilai kreativitas manusia, menciptakan harmoni antara kecerdasan buatan dan ekspresi unik desainer dalam membentuk masa depan desainer grafis yang penuh inspirasi. Teknologi bukanlah ancaman yang harus dihindari, apalagi ditakuti, melainkan kesempatan yang luar biasa untuk berkolaborasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.